istilah-istilah lainnya terkait dengan orientasi suatu organ dalam tubuh manusia. Ada beberapa. Kalau kita lihat dari gambarnya, kata pertama adalah dextra dan sinistra. Kedua kata ini disandingkan, sama seperti kata-kata yang lainnya, disandingkan, menandakan arti katanya berlawanan. Jadi dextra berlawanan dengan sinistra, proksimal berlawanan dengan distal, superior berlawanan dengan inferior, dan seterusnya. Skema ini mungkin bisa mempermudah untuk memahami. Sebagai contoh, dextra dan sinistra berarti kanan dan kiri. Dextra, sinistra. Proksimal dan distal saling berkebalikan. Proksimal artinya di ujung atau di pangkal, sedangkan distal artinya lebih jauh dari pangkal. Jadi apabila kita lihat dari satu tangan ini, yang lebih mendekati pangkal adalah bahu, maka bahu terletak lebih proksimal, sedangkan jari-jari tangan terletak lebih distal. Kata berikutnya adalah superior inferior. Superior artinya di atas, sedangkan inferior artinya di bawah. Makanya tadi disebutkan ini adalah ekstremitas superior, sedangkan tungkai adalah ekstremitas inferior. Kranial dan kaudal sebetulnya hampir mirip dengan superior dan inferior. Pada buku-buku yang lebih lama cetakannya, kata kranial akhirnya kemudian digantikan dengan superior, kata kaudal kemudian digantikan dengan inferior. Namun pada beberapa struktur masih mempertahankan kranial dan kaudal pada penyebutannya. Jadi kranial, kalau kita lihat dari asal katanya, kranium berarti lebih mengarah atau mendekati kranium atau tulang tengkorak, sedangkan kaudal asal katanya berasal dari kauda atau kaudo yang berarti ekor. Dalam hal ini diartikan struktur yang lebih mendekati tulang ekor. Medial dan lateral kita gunakan acuan garis tengah tubuh. Apabila ada struktur yang lebih mendekati garis tengah tubuh disebut dengan medial, sedangkan struktur yang menjauhi garis tengah tubuh kita sebut dengan lateral. Berikutnya anterior dan posterior. Anterior artinya depan. Contohnya seperti gambar ini menampakkan tubuh manusia dari tampak depan, dapat kita sebut dengan tampak anterior. Sedangkan lawan katanya adalah posterior, tampak belakang. Hampir mirip dengan anterior dan posterior, yaitu kata ventral dan dorsal. Ventral artinya depan, dorsal berasal dari kata dorsum, artinya lebih mendekati pada punggung, sehingga dorsal dapat kita lihat dari bagian belakang. Saat mempelajari medical terminology, ketika kita sudah mengerti prefix, root, dan suffix, juga beberapa penamaan dalam anatomi, akan mempermudah saat kita menggunakan medical terms tadi, saat kita ingin mencari daftar pustaka atau tinjauan pustaka ketika kita membuat suatu karya ilmiah. Gunakan kata-kata yang singkat, hanya terdiri dari 1 sampai 3 kata. Kemudian saat mencari dapat juga digunakan penghubung. Jadi daripada menulis stem cell in cancer therapy, lebih baik digunakan kata or di antara stem cell dan cancer terapi, sehingga akan memunculkan lebih banyak pilihan. Kemudian pikirkan juga kata-kata yang mungkin selain dari kata yang ingin kita cari. Sebagai contoh, saat kita ingin mencari anemia atau keadaan kurang darah, secara umum kita sudah mengetahui, mungkin di jenjang sebelum perkuliahan ya, bahwa anemia ini berhubungan dengan kekurangan hemoglobin. Sehingga selain kita menggunakan kata anemia saat mencari daftar pustaka, bisa juga digunakan kata hemoglobin. Kata lain yang mungkin terfikir adalah iron deficiency
atau kekurangan zat besi. Karena sebagaimana kita tahu, zat besi dapat digunakan untuk menyusun hemoglobin. Cari tahu juga sinonim dari kata yang ingin kita cari. Sebagai contoh, saat kita mencari vas deferens, pada beberapa buku lain juga disebutkan dengan ductus deferens. Atau istilah arteri gastroepiploika. Pada buku-buku yang lebih lama, biasanya juga digunakan kata arteri gastroomentalis. Dalam hal ini, berarti epiploika sama artinya dengan omentalis. Lalu kadang-kadang kita juga mencari berdasarkan singkatannya. Ada beberapa singkatan umum yang sudah dapat diterima, sebagai contoh ECG, EEG, CPR, itu adalah singkatan-singkatan yang umum. Berhati-hati dalam penggunaan singkatan-singkatan ini, pastikan singkatan itu tidak hanya digunakan di institusi asal tempat kita belajar atau bekerja. Saya berikan contoh, ini saya ambil dari website Clayton State University. Mereka membuat daftar istilah, daftar singkatan. Ternyata singkatan-singkatan seperti A dan W yang kita kenal sebagai merek franchise restoran dari Amerika, di sana digunakan untuk menyingkat alive and well. Sehingga harap berhati-hati dalam penggunaan singkatan ini, karena bisa jadi singkatan yang biasa kita gunakan tidak dikenali oleh orang dari tempat lain. Saat menggunakan kamus medis, ya, baik itu secara online maupun yang versi cetak, jangan lupa untuk mengecek lagi spellingnya. Apalagi kalau medical dictionary atau kamus medis yang kita gunakan dalam bahasa Inggris. Ya. Sebagaimana contohnya PH atau F, kadang-kadang ada yang spellingnya menggunakan PH, ada yang spellingnya menggunakan F, walaupun keduanya sama-sama dibaca sebagai F. Ya. Ada juga yang pakai K atau C, ini juga perlu dicek lagi, atau yang 1R maupun 2R, sama-sama penyebutannya, tapi spellingnya bisa berbeda. Salah dalam spelling bisa menyulitkan kita sendiri saat kita ingin mencari referensi yang diinginkan. Kemudian cari juga di kategori tertentu. Kadang kita nggak ketemu strukturnya, kita nggak berhasil mencari apa yang kita maksud, tapi cari lagi di kategori yang mencakup penyakit atau mungkin struktur yang ingin kita cari. Database yang tersedia di internet ada banyak. Untuk medical dictionary ini tadi, silahkan diklik saja medical database, nanti akan keluar beberapa pilihan yang bisa kita gunakan. Kalau diklik salah satu, nanti akan muncul thesaurus atau kamus dari database tadi. Nah, itu sudah dikelompokkan berdasarkan struktur-struktur atau medical term yang sering digunakan. Kira-kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk pertanyaan bisa disampaikan melalui email. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.